Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Inovasi gadget emang semakin hari semakin unik nih. Nah, kali ini saya bersempatan buat nyobain HP yang tampilannya bisa berubah jadi tak biasa kayak gini. Memiliki layar kedua yang bisa diakses ketika mode wing-nya diaktifkan, inovasi HP dari LG yang satu ini sebenarnya termasuk unik dan menarik. Gimana nih rasanya pakai HP yang anti mainstream kayak gini? Dan kira-kira enak gak ya kalau buat daily hingga buat ngegame? Sekedar info aja, waktu awal kemunculannya setahun yang lalu, harga rilis perdana mencapai 15 juta. Namun di tahun ini, di marketplace online harganya udah sisa 5 jutaan aja nih. Jadi kira-kira apa aja yang bisa dilakukan HP seharga 5 jutaan ini? Kalau Samsung punya seri Z untuk seri gadget lipatnya, maka LG punya seri Wing ini yang juga punya desain anti-mainstream. Kalau dari depan gini, layarnya terasa lega banget. Berukuran 6,8 inch rotating P OLED yang bisa sewaktu-waktu di-slide ke mode landscape. Dan saat mode Wing-nya diaktifkan gini, langsung ada layar kedua berukuran 3,9 inch G OLED yang bisa dipakai sebagai layar kedua yang multifungsi. Bisa buat nonton YouTube sambil buka browser, atau mau ngegame sambil buka YouTube, jelas bisa banget dilakukan dengan mudah kalau pakai gadget yang satu ini. Apalagi performanya juga termasuk mumpuni berkat chipset dari Qualcomm Snapdragon 765G yang dipadukan dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Pokoknya udah smooth banget untuk kebutuhan standar sehari-hari hingga untuk jalanin game berat sekalipun. Saat dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 340 ribuan dengan skor CPU 100 ribuan dan GPU 78 ribuan. Geekbench 5 tesnya juga sama, dan punya skor yang terbilang lumayan ngebut juga. Pokoknya LG Wing 5G ini udah enak banget untuk kebutuhan multimedia hingga produktivitas. Ditambah dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel memiliki fitur OIS dan Hexa Motion Stabilizer, membuat rekaman videonya jadi terasa smooth banget. Ditambah jika merekam videonya dalam posisi wing-nya diaktifkan, layar keduanya bisa berfungsi sebagai gimbal software untuk kameranya. Walaupun aslinya cuma permainan lensa wide-nya aja yang di crop. Dan bukan kameranya yang bergerak layaknya punya Vivo XR itu loh ya. Dan gak cuma hasil rekaman videonya saja yang terbilang bagus. Hasil jepretan kameranya juga termasuk oke banget, asalkan dalam kondisi cukup cahaya. Kalau untuk mode malamnya masih terasa cukup banyak noise dan detailnya juga terasa kurang. Untuk kamera depannya pakai sistem motorized pop-up kamera sebesar 32 megapiksel, yang hasilnya juga sama oke-nya kayak kamera utamanya. HP ini juga udah pakai sensor sidik jari di dalam layar, yang memiliki respon yang cukup cepat dan tingkat akurasi yang terasa akurat. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Sayangnya untuk kualitas audionya masih terasa kurang karena belum pakai dual stereo speaker. Walaupun suaranya juga nggak jelek-jelek banget. Nih kurang lebih kayak gini nih suaranya. I'm waiting at the doorstep, finally home. Tapi pasti banyak yang khawatir ya kalau punya HP yang model layarnya bisa di-slide kayak gini. Takut bakal cepat rusak karena kabel fleksibelnya yang rentan jika sering di-slide berkali-kali. Padahal aslinya pada penggunaan sehari-hari yang pakai HP model gini juga pasti bakal jarang kok pakai mode wing-nya ini. Untuk build quality-nya juga terasa cukup solid, meskipun tetap terasa agak sedikit ringkih jika dalam posisi layar keduanya diaktifkan. Saya coba juga buat ngegame dalam posisi layar keduanya diaktifkan, tapi malah jadi kurang begitu nyaman. Ditambah belum banyak juga game yang support untuk fungsi layar keduanya ini. Karena pada game bawaannya aja cuma ada game Aspal 9 yang layar keduanya ini bisa jadi untuk melihat map.
yang saya rasa kurang begitu kepake. Apalagi dengan prosesor yang kurang begitu ngebut, game balapan yang seru ini malah nggak support mode 60 fps pada settingan bawaannya. Lebih cocok sih buat main game petualangan kayak Genshin Impact ini. Tapi syaratnya jangan dipaksain mode rata kanan. Jadi kalau kalian pas bingung untuk jalanin misi atau quest tertentu, kalian bisa tuh sambil lihat di YouTube cara nyelesain misinya. LG Wing 5G ini juga punya fitur pengisian daya wireless sebesar 13 watt. Dan untuk daya tahan baterai sebesar 4000 mAh-nya sendiri, setelah saya tes pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 11 jam 19 menit, hingga baterainya tersisa 20%, yang termasuk awet dan bisa dibilang manajemen dayanya tergolong bagus dan efisien. Menurut saya, LG Wing 5G ini lebih cocok buat kalian yang suka dengan model HP yang anti mainstream dan tidak biasa. Kalau misal HP ini pakai chipset Snapdragon 860 ke atas, saya sendiri bakal tertarik nih untuk melirik seri ini. Walaupun misal harus merogoh kocek hingga 6 jutaan pun masih terasa worth dengan inovasi dua layar yang unik dan cukup menarik. Walaupun nantinya tetap bakal jarang aktifin mode wingnya dalam penggunaan sehari-hari, tapi saat pakai dua layarnya ini beneran serasa show off dan pastinya bakal bikin semua orang yang lihat jadi heran dan penasaran dengan gadget yang satu ini. Sayang banget ya divisi mobile dari LG udah nggak diterusin lagi, dan kedepannya nanti kita nggak bakal lihat tuh seri-seri baru lagi dari brand yang satu ini. Ada nggak nih yang pernah atau masih pakai HP dari LG? Coba deh share pengalaman kalian di kolom komen ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.